أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian Sirah Nabawiyah. Pada pertemuan yang lalu, pertemuan pertama, kita jelaskan kondisi bangsa Arab pra-Islam sebelum lahirnya Nabi. Kemarin sudah kita jelaskan letak geografis Jazirah Arab, kemudian bagaimana bangsa Arab dari sisi politiknya, dari sisi ekonominya, kemudian siapa bangsa yang menempati Jazirah Arab pra-Islam. Ada satu pembahasan yang belum disampaikan, yaitu kemarin juga sudah saya sampaikan pembagian Arab. Ternyata bangsa Arab itu tidak satu jenis. Kemarin ada berapa? Ada 3 jenis. Ada Al-Arab Al-Ba'idah, ada Al-Arab Al-Aribah, dan ada Al-Arab Al-Musta'ribah. Nah, sekarang yang saya jelaskan adalah Al-Hala Ad-Diniyah, kondisi keagamaan bangsa Arab sebelum Nabi lahir. Pada waktu itu yang paling mendominasi bangsa Arab, terutama Hijaz, Makkah dan Madinah, adalah ajaran berhalaisme atau paganisme. Ini agama yang paling pesat di Jazirah Arab, terutama di Makkah dan Madinah. Kok bisa bangsa Arab menjadi penyembah berhala? Bagaimana ceritanya? Padahal dulu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail meninggikan pondasi Ka'bah, sehingga di zamannya Nabi Ibrahim, di zamannya Nabi Ismail, Mekah ini menjadi pusatnya tauhid. Manusia berbondong-bondong dari penjuru negeri Arab datang ke kota Mekah melaksanakan ibadah haji dulu untuk mentauhidkan Allah. Sehingga di zamannya Nabi Ismail, Mekah ini pusatnya agama Hanifiyah, agama yang lurus. Nabi Ibrahim sendiri itu diklaim oleh 4 keyakinan. Semua dari 4 keyakinan ini menganggap Nabi Ibrahim bagian dari mereka. Yang pertama, orang Yahudi. Menurut orang Yahudi, Ibrahim itu miliknya. Karena Nabi Ibrahim punya anak namanya Ishak, Ishak punya anak namanya Yakub atau Israel, Israel punya anak 12. Salah satunya Nabi Yusuf. Nabi-nabi dari kalangan Bani Israel itu dari 12 keturunan ini. Nabi Musa itu dianggap keturunan itu, sehingga orang Yahudi mengklaim Nabi Ibrahim itu Yahudi. Padahal Judaisme belum ada. Tapi mereka mengklaim bahwa mereka tuh punya akar yang kembali ke Ibrahim. Begitu juga dengan Kristen. Kristen juga mengklaim Ibrahim itu miliknya, Abraham itu miliknya. Begitu juga dengan kafir Quraisy. Kafir Quraisy juga menganggap Ibrahim itu leluhurnya, karena nasabnya Quraisy itu sampai ke Ibrahim.
sampai ke Ismail, Ismail ke Ibrahim. Dan Islam pun mengatakan Ibrahim adalah Islam. Karena 4 golongan atau 3 golongan tadi mengklaim Nabi Ibrahim itu miliknya, Allah turunkan ayat dari langit. Allah sendiri yang mengabarkan siapa jati diri Ibrahim. Allah turunkan ayat, maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Jadi di ayat ini disebutkan 4 golongan. 4 golongan ini yang 3 dinafikan oleh Allah, yang 1 diisbat, ditetapkan Allah. Maka Ibrahimu Yahudiyan, Ibrahim itu enggak Yahudi. Wala Nasraniyan, dan tidak Nasrani. Walakin kana hanifan muslima, tapi Nabi Ibrahim itu muslim yang hanif, yang lurus. Wa makana minal musyrikin, tidak juga termasuk orang musyrik seperti diklaim oleh kafir Quraisy. Bahkan peneliti barat modern yang sekarang ini nih, peneliti barat yang modern, yang objektif, yang benar-benar meneliti, mereka itu telah sampai pada titik kesimpulan agamanya Ibrahim itu agama Islam. Yudaisme belum lahir, Kristen masih nanti zamannya Isa, belum lahir. Tapi apa yang dilakukan Ibrahim itu dipraktekkan umat Islam sekarang. Haji Ibrahim, sunat Ibrahim, kurban Ibrahim. Ya. Makanya ayatnya berbunyi, maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. 3 golongan mengklaim bahwa Nabi Ibrahim bagian dari mereka. Dinafikan Allah semuanya, dan Allah menetapkan Ibrahim adalah musliman hanifan. Lah, terus kok bisa bangsa Arab yang dulunya pengikut ajaran Ibrahim yang lurus, yang tauhid, kok bisa menjadi ahli syirik? Itu ceritanya bagaimana? Ceritanya Nabi Ismail wafat, ya, zaman berganti, generasi-generasi semakin jauh, banyak yang wafat, generasi berganti berabad-abad lamanya, bahkan ribuan tahun. Ya, karena Nabi Ibrahim itu kurang lebih 2900 sebelum Masehi, atau 3000 tahun kurang lebih sebelum Masehi. Ya, sampai ke Nabi Isa saja berapa tahun? 3000 tahun. Setelah itu Nabi Isa ke Nabi Muhammad berapa tahun? 500 tahun, betul? Kurang lebih, atau 600 kurang lebih. Sehingga zaman berganti, ilmu dilupakan, turun temurun, akhirnya ilmu hilang. Kemudian pada waktu itu ada 1 orang yang paling bertanggung jawab atas bergantinya ajaran monoteisme, lurus tauhid, menuju ajaran apa? Paganisme, penyembahan berhala. 1 orang tokoh yang mengubah itu semua. Siapa namanya? Amr bin Luhai al-Khuzai. Amr bin Luhai al-Khuzai ini dari suku Khuza'ah. Waktu itu berangkat ke negeri Syam. Ternyata di negeri Syam itu banyak orang nyembah berhala. Akhirnya Amr bin Luhai al-Khuzai ini mikir, loh, Syam ini kan bumi para nabi. Ya, karena banyak nabi-nabi dari kalangan Bani Israel di negeri Syam, Palestina, Jordania, Suria, Lebanon, daerah sana. Kok mereka nyembah patung? Padahal mereka ini kan Ardul Anbiya, bumi para nabi. Terus menganggapnya itu bagus. Akhirnya Amr bin Luhai al-Khuzai mengambil, ya, patung dari negeri Syam, dibawa ke Mekah. Kemudian dia berkata kepada kaumnya, sembahlah ini. Akhirnya patung disembah. Dan inilah orang yang paling bertanggung jawab mengubah ajarannya Nabi Ibrahim dari tauhid menjadi penyembahan berhala, kesyirikan. Siapa namanya? Amr bin Luhai al-Khuzai. Sampai mendarah daging. Bahkan Rasulullah lahir itu kondisi Mekah benar-benar gelap gulita, tidak punya peradaban. Yang mana di sebelah timur ada Persia dengan kejayaannya,
di sebelah barat ada Romawi dengan kebesaran dan kecanggihannya, sedangkan Mekah masih gelap gulita, nyembah patung, nggak bisa baca tulis, ummi, nggak bisa baca tulis, bener-bener namanya saja era jahiliyah. Bahkan Nabi ketika lahir itu posisi Ka'bah itu penuh dengan apa? Berhala-berhala. Bahkan di dalam Ka'bah itu ada gambar-gambar Nabi Ibrahim berjudi dan seterusnya. Ini agama yang mendominasi Jazirah Arab pra-Islam, agama kesyirikan. Ini yang pertama. Yang kedua, agama Yahudi. Tapi nggak terlalu banyak. Ustadz, kok bisa ada agama Yahudi di negeri Arab? Ada. Gimana ceritanya Ustadz? Begini. Ada 2 titik tempat Yahudi di Jazirah Arab. Pertama di Yaman, kedua di Medina, Yathrib. Jangankan Yaman ada Yahudi di zaman Nabi. Wong ketika Israel mendirikan negaranya itu, Yahudi Yaman itu hijrah ke Palestina untuk ikut Israel. Jadi ada turun-temurun mereka menjaga nasab. Jadi jangan dikira loh orang-orang Israel itu orang Eropa semua. Enggak. Bahkan ada yang di negeri-negeri Islam itu wajib ngomongnya ya Arab. Ketika deklarasi tahun 48 itu Yahudi Yaman hijrah ke sana, Yahudi Maroko datang ke sana, Yahudi Irak datang ke sana. Maka jangan heran. Bagian tentara Israel ya biasa ngomong Arab. Bisa ngomong Arab. Nah, oke, kembali ke materi. Kok bisa di 2 titik itu ada komunitas Yahudi? Kita mulai dari Yaman. Yaman itu dulu ada agama, di Yaman dulu ada daulah Yahudiyah, ada negara Yahudi sampai membentuk negara. Negara Himyar. Negara apa namanya? Kerajaan Al-Himyar. Itu Yahudi. Orang-orang Kristen dibunuhi. Sampai tahu ceritanya Ashabul Ukhdud? Dulu di Yaman ada raja yang dolim. Orang-orang yang gak mau iman dicemplungkan ke parit yang ada apinya yang menyala itu. Itu agama yang beredar pada waktu itu, orang agama-agama Yahudi. Dari negara namanya Himyar. Nabi belum lahir ini. Ratusan tahun sebelum Nabi lahir. Ada negara namanya siapa? Apa? Himyar. Di Yahudi. Dan orang Nasrani dibunuh. Dibantai habis. Jadi pernah dengar nggak Rasulullah berkata, ya Mu'ad, aku akan kirim kamu ke negeri Yaman. Maka jadikan yang pertama, aku kirim kau ke negeri Yaman. Yang mana penduduknya adalah apa? Ahli kitab. Ya Mu'ad, innaka satati qauman min ahli kitab. Hei Mu'ad, aku mengutusmu, kau akan pergi ke negeri Yaman, negerinya ahli kitab. Berarti Yahudi dan sudah ada di sana. Ya, perhatikan. Jadi Yahudi merajalela sehingga membentuk negara, namanya negara apa tadi? Al-Himyar. Oke. Sehingga Kristen dibunuhi, digenosida, dan mereka menguasai negeri Yaman, Yahudi. Oke, sampai situ. Titik yang kedua yang banyak orang Yahudinya adalah Yathrib. Yathrib itu mana? Madinah. Coba lihat saya. Nih, Jazirah Arab nih, anggaplah meja saya ini Jazirah Arab. Yang paling selatan itu Yaman. Dan terus ke utara Yaman, Mekah. Mekah ke utara, Medina, Yathrib. Medina ke utara jauh, negeri Syam, Palestina. Oke? Lah, di Yaman ini tadi ada Yahudi, bahkan punya negara-negara apa namanya? Al-Himyar. Terus ada juga di komunitas di Medina, dulu namanya Yathrib, maka di sini Nabi di sini lahir. Nah, di Medina ini dulu namanya Yathrib, banyak komunitas Yahudi di situ. Ada 3 suku klan Yahudi di negeri Yathrib. Yang pertama adalah Bani Qainuqa. Yang kedua adalah Bani Nadir. Yang ketiga adalah Bani Quraidah.
Mungkin ada pertanyaan, loh Ustadz, kok bisa orang Yahudi tinggal di Medina? Itu ceritanya gimana? Rasnya mereka kan nggak Arab, rasnya mereka Israeli, ya, Bani Israel. Sedangkan orang Quraisy Bani Ismail. Kok bisa tinggal di Medina dan beranak pinak dan menjadi Arab, ngomongnya Arab? Gimana ceritanya? Ceritanya begini, karena dulu bangsa Yahudi ketika tinggal di negeri Syam, Palestina, terjadi pergolakan, datang orang Romawi, mereka diusiri, dibunuhi. Orang Yahudi gak dapat tempat di negeri itu, mengalami diaspora, pergi ke negeri-negeri asing. Orang Yahudi itu gak dapat tempat di negeri Syam, karena Syam dikuasai bangsa apa tadi? Romawi, sinagog-sinagog dihancurkan. Karena negeri Syam dikuasai bangsa Romawi, kebetulan bangsa Romawi itu beragama apa? Kristen. Sebelumnya paganisme terus jadi Kristen, dan dulu Kristen sama Yahudi berdarah-darah. Kalau di Yaman tadi Yahudi menghabisi Kristen, di Syam orang Kristen menghabisi apa? Yahudi. Ya. Karena mereka butuh tempat, mereka lari ke bangsa Arab. Karena mereka membaca Taurat, Nabi akhir zaman akan berada di negeri yang banyak kurmanya. Mereka baca Taurat bahwa nanti akan muncul Nabi akhir zaman, ya? Mereka Nabi akhir zaman ini akan berada di tempat yang banyak pohon kurmanya. Lah, pada zaman itu yang paling terkenal negeri yang banyak kurmanya di mana? Di Madinah. Sehingga orang-orang Yahudi ini ingin menyongsong Nabi akhir zaman itu. Halo, bisa dipahami? Pengen nanti Nabi yang diwartakan, Nabi yang dinubuatkan dalam Taurat itu lahir dari rahim-rahim mereka. Maka mereka berikhtiar cari tempat itu, membuat komunitas di situ supaya nanti bayinya lahir di situ jadi nabi. Mereka berbondong-bondong ke negeri apa tadi? Yathrib. Tiga klan Yahudi tadi, Bani Quraidah, Bani Nadir, dan Bani Qainuqa. Oke, nanti ceritanya masih ada lagi ya, nanti bagaimana kisahnya tiga golongan ini. Itu Yahudi. Yang nomor berapa? Kesyirikan, Yahudi. Nomor 3 Kristen. Kristen ada di mana, Ustadz? Ada Kristen di tanah Arab. Di mana? Di Yaman. Tadi kan saya katakan, Yaman itu dibasmi, Kristen dibunuhi. Akhirnya Kaisar Romawi dengar. Perhatikan saya. Kaisar Romawi dengar berita bahwa orang-orang Kristen dibunuhi Yahudi di negeri Yaman. Otomatis Raja Kaisar Romawi gak terima. Sesama penganut Yesus menurut mereka, maka perlu nolong kaumnya yang ada di negeri Yaman. Cuman antum kalau lihat peta dari Palestina ke Yaman jauh, melewati padang pasir gersang. Sedangkan perang itu tidak hanya butuh senjata, perang juga butuh logistik, butuh air, butuh makanan. Sedangkan biaya tempuh dan seterusnya luar biasa, gak mungkin. Akhirnya Kaisar Romawi memerintahkan kepada anak jajahannya di negeri Afrika. Kalau antum lihat peta, Yaman itu dari Afrika yang paling dekat adalah Habasyah, Ethiopia kalau itu, kurang lebih begitu. Kalau antum lihat peta, Yaman itu kan tinggal nyebrang langsung ke mana? Afrika. Nah dulu ada kerajaan di sana namanya kerajaan Habasyah. Orangnya hitam-hitam, keriting-keriting, tapi persemakmuran Romawi Raya. Agamanya apa? Agamanya apa? Kristen, Nasrani. Akhirnya Kaisar Romawi nelpon sih? Memerintahkan kepada Najasyi. Tapi bukan Najasyi yang sezaman sama Rasul, beda lagi nih. Ini cerita Nabi belum apa? Nabi belum lahir. Telepon Najasyi, memerintahkan Najasyi, nyurati Najasyi, "Hei Najasyi, raja kecil yang ada di Ethiopia masih bertanggung jawab pada raja besar yang ada di mana? Romawi." Jadi Afrika Utara itu dulu Romawi semua. Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko itu dulu Romawi Raya. Ikut agama Kristen zaman dulu sebelum Islam menaklukkannya. Termasuk Ethiopia ini, Habasyah ini. Akhirnya Raja Najasyi, ya, Raja Najasyi Habasyah ini
menjalankan titahnya Kaisar Romawi, mengirim pasukan kaum Habasyah yang hitam-hitam, keriting-keriting, gede-gede, kuat-kuat itu dengan dua pemimpin. Di antaranya salah satu namanya Abroha. Abroha, tahu Abroha tak? Komandan perang, panglima perang, namanya siapa? Abroha. Abroha mendarat naik kapal sampai di Yaman. Berarti Abroha agamanya apa? Tolong dijawab. Kristen. Sampai di negeri Yaman, Abraha langsung memimpin pasukan Kristen berhadapan dengan pasukan Yahudi. Terjadi pertumpahan darah. Orang-orang Yahudi berhasil dipukul mundur oleh orang-orang tentara salib Afrika. Bisa dipahami ya? Akhirnya setelah Yahudi tersingkir, Yaman dikontrol oleh Kristen, ya, terjadi dualisme kepemimpinan di negeri Yaman. Karena tadi itu waktu diutus oleh Habasyah itu mengirim dua komandan perang. Terjadi cekcok, akhirnya Abroha membunuh rival politiknya ini. Sehingga di Yaman cuma ada panglima tunggal, namanya siapa? Abroha. Marah Najasyi, Raja Habasyah ini marah karena mendengar kabar Abroha ini membunuh teman sejawatnya itu. Akhirnya Abroha mengumpulkan hadiah-hadiah yang istimewa dari negeri Yaman, emas, permata, dikirim ke Habasyah, dikasihkan ke Raja Najasyi untuk menenangkan hatinya dan akhirnya legowo. Ya wis lah, wis kadung wis kayak hadiah juga kan. Akhirnya seakan-akan Abroha ini jadi gubernur Yaman yang ikut kemana? Ikut ke Habasyah. Jadi sampai tak kasih tahu, Yaman itu negeri yang dari dulu gampang kena proksi negara lain. Ketika terjadi perang antara Yahudi dan Kristen tadi, itu Yahudi disokong Persia yang beragama Majusi. Jadi antara Majusi, Iran, Persia dengan Yahudi itu ada nostalgia lama pra-Islam. Jadi Yahudi dan Kristen kan perang di Yaman nih. Yang Yahudi didukung Persia, yang Kristen didukung Romawi. Ya, bisa dipahami ya? Seperti itu keadaannya. Sehingga Nabi menjelang lahir kondisi Yaman dikuasai apa? Kristen, karena Abroha jadi gubernur tadi kan. Ketika Abroha ada di Yaman, dia melihat kondisi bangsa Arab karena dia rasnya bukan Arab, rasnya apa tadi? Afriki, Ethiopia. Dia melihat ternyata bangsa Arab itu sangat menggandrungi Ka'bah. Mereka selalu haji ke Ka'bah atau umroh ke Ka'bah. Meskipun diselewengkan, tidak ikut ajarannya Nabi Ibrahim, diselewengkan dari ajarannya Nabi Ibrahim, tapi haji itu ada. Bisa dipahami ya? Maka akhirnya si Abroha ini mikir, bagaimana caranya agar bangsa Arab ini tidak tergantung atau tidak bergantung hatinya ke Ka'bah, agar terpalingkan dari Ka'bah. Akhirnya membuat propaganda, berkampanye, mendirikan gereja besar. Namanya gereja apa? Gereja Al-Qulais. Mendirikan gereja gede di negeri Yaman, bahkan dalam riwayat dilaburi emas, supaya orang-orang Arab terpalingkan dari apa? Ka'bah, dan mau ya masuk agama Kristen, punya gereja gede dilaburi Ka'bah atau dilapisi Ka'bah. Kok dilapisi apa? Emas. Tapi orang Arab tuh gak bisa dibiasakan dengan Ka'bah. Akhirnya malam-malam orang-orang Arab datang ke gereja miliknya siapa tadi? Abroha, dikotori, dibuangi kotoran. Pagi-pagi Abroha lihat, loh, kok gerejaku jadi bau, penuh dengan kotoran, najis dan seterusnya. Marah Abroha ini. Maka Abroha ingin menghancurkan Ka'bah. Itu asal usulnya kayak gitu itu. Akhirnya Abroha mengumpulkan pasukannya dan mereka berkendara dengan apa? Gajah, berangkat dari Yaman ke Mekah dengan tentara bergajah.
Di tengah jalan ceritanya panjang, nanti ada ketemu lagi dengan cerita ini nanti ketika Rasulullah lahir, nanti ketemu lagi. Ini cuma isyarat saja. Akhirnya Allah kirim, ya, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, terus alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsal alaihim tayran ababil. Allah kirim burung yang berbondong-bondong membawa apa? Bebatuan dari neraka, dilemparkan ke tentara bergajah itu sehingga mereka seperti daun yang dimakan apa? Ular. Itu. Ada lagi titik yang mana orang-orang Arab menjadi Kristen, yaitu di titik Arab bagian utara. Kenapa? Karena Arab bagian utara itu perbatasan dengan apa tadi? Syam, dan Syam pada waktu itu dikuasai apa? Romawi. Romawi agamanya apa? Kristen. Sehingga Arab yang bagian utara itu punya administrasi kenegaraan, ada gubernur tapi ikut Romawi Raya. Itu ya. Jadi satu agama kesyirikan, dua agama Yahudi, tiga agama apa tadi? Kristen, keempat agama Majusi. Tapi sedikit. Ini ada di mana? Ada di pantai kawasan Teluk Arab. Teluk yang memisahkan antara Jazirah Arab dengan apa? Dengan negeri Persia. Antum kalau lihat peta itu, ini kan Jazirah Arab, ini kan Iran, ini kan ada teluk toh. Itu kan pesisir itu loh, di Bahrain, Kuwait, Qatar itu loh. Itu dulu pinggiran-pinggiran itu banyak orang beragama apa? Majusi, karena dekat sama Persia, ya, sehingga terpengaruh. Ada juga agama selain itu, ya, namanya agama Sobiiyah, menyembah bintang-bintang, tapi sedikit. Itu secara umum keadaan keagamaan bangsa Arab pra-Islam. Lah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nanti lahir. Ini ekonomi sudah saya jelaskan, terus apalagi kemarin itu peta geografis, siapa aja yang menghuni bangsa Arab, keagamaan sudah, politik sudah, yang terakhir keadaan sosialnya. Keadaan sosialnya benar-benar bangsa Arab ini ada di titik nadir ya. Mereka suka berzina, melakukan riba, mereka menikahi perempuan ayahnya, wanita diwariskan, memutus tali rahim, membunuh bayi perempuan. Itu benar-benar jelek. Ya, di saat itulah Allah Subhanahu wa taala memilih kota Mekah menjadi tempat lahirnya Rasulullah SAW. Bahkan pernikahan pra-Islam dulu, Pak. Ada beberapa macam pernikahan sebelum Islam datang. Yang pertama adalah pernikahan istibdha, minta benih. Jadi dulu bangsa Arab kalau ada orang hebat, ketua suku atau panglima perang atau penyair atau orang hebat lah pokoknya, maka suaminya ngomong ke istrinya, istriku, pergilah ke orang hebat itu, rayulah dia supaya mau mengumpulimu. Bayangkan, saking gendengnya orang itu zaman dulu jahiliyah, cari bibit unggul. Istrinya disuruh pergi ke orang-orang hebat, orang-orang yang punya kelebihan, disuruh ngerayu supaya dirinya dikumpuli. Kalau sudah dikumpuli, dia balik ke suaminya, nggak dijamah sama suaminya sampai lahiran. Dan nanti kalau bibit unggul itu sudah lahir, maka dinasabkan ke dirinya, Fulan bin aku, padahal anak yang hebat tadi. Itu namanya nikah cari bibit. Itu dilakoni masyarakat jahiliyah. Cara pernikahan yang kedua, kalau ada wanita sudah waktunya menikah, maka dia menancapkan bendera hitam di rumahnya. Kalau bendera itu sudah ditancapkan, berarti sudah open, siapa aja boleh masuk. Maka masuklah laki-laki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, boleh, asalkan mau antri.
Boleh, open siapa aja boleh. Lah nanti kalau perempuan ini sudah mengandung terus lahiran, maka si perempuan ini memanggil laki-laki yang pernah menidurinya. Terus didatangkan dukun perempuan. Maka laki-laki yang pernah tidur bareng itu dikumpulkan 1, 2, 3, 4, 5, terserah berapa. Setelah itu jabang bayi ini dibawa dukun perempuan dan dukun ini melihat wajahnya bayi ini, kemudian melihat wajahnya bapak-bapak ini. Zaman dulu gak ada tes DNA. Lihat wajahnya mirip sopo iki. Awakmu bapak anak iki kudu gelem nikahi. Itu versi nomor berapa? Yang nomor 3, seperti caranya Nabi pra-Islam. Nabi nikah sama Khadijah itu pra-Islam atau pasca Islam? Nabi belum jadi Rasul. Tapi Nabi menikahi Khadijah dengan minta tolong kepada paman-pamannya untuk melamar, kan gitu kan? Minta ke keluarganya siapa? Khadijah dipinang dulu, dinatur dulu, dikhitbah dulu. Ketika lamaran diterima, ditentukan hari pernikahan, terjadilah pernikahan. Dan itu nanti ketika Islam datang, pernikahan yang nomor 3 ini ditetapkan Islam. Nah, tapi ada akhlak-akhlak mulia yang ada juga di bangsa Arab pada waktu itu. Apa saja diantaranya? Al-karam, dermawan. Dermawan orang Arab. Itu ada tamu, disembelihkan kambing, makan, terus menepati janji, terus tidak mau izzatun nafsi, jadi punya izzah, tidak mau direndahkan, tidak mau. Nah, itu akhlak-akhlak yang ada ya di zaman jahiliyah. Sekarang kita membahas Rasul. Sudah, itu yang saya ceritakan pekan lalu sampai detik ini, itu adalah keadaan bangsa Arab pra-Islam, pra-lahirnya Rasulullah. Nah, sekarang kita bahas sebelum kelahiran Nabi, kita bahas nasabnya dulu. Nasabnya Rasulullah SAW, ada yang hafal? Siapa yang bisa nyebutkan dari Nabi Muhammad sampai Quraisy? Quraisy itu datoknya Nabi ke-10. Quraisy itu datoknya Nabi ke-10. Muhammad bin siapa? Bin Abdullah. Kakek pertama namanya siapa? Abdul Muthalib bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir. Fihir ini Quraisy. Datuknya Nabi ke-10. Muhammad bin Abdullah bin Abdullah bin Abdul Muthalib, kakek pertama, bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir. Fihir ini Quraisy. Siapa sing iso nyebutno? 10. Ayo. Ya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Quraisy. Quraisy ini datuknya Nabi ke berapa? Ke-10. Nah, saya nggak mau cerita setiap datuk diceritakan. Kita ingin cerita datuknya Nabi, kita mulai datuk Nabi ke-4 saja. Kalau 10 dawa gak cerita-cerita Rasulullah. Jadi datuk bapaknya Nabi namanya siapa? Abdullah. Datuk pertama namanya Abdul Muthalib. Datuk kedua, kakek kedua Hashim. Kakek ketiga Qusay. Iya betul ya. Abdi Manaf. Kakek keempat Qusay. Kita mulai dari Qusay. Qusay bin Kilab. Jadi Abdul Muthalib mbahnya Nabi, Hashim buyutnya Nabi, Abdi Manaf cangganya Nabi, Qusay bin Kilab apa? Setelah cangga apa? Yang ngomong Jawa, halo. Mbah, buyut, cangga, terus hilang Jawa nih. Jawa nih hilang kabeh. Apa sih bener apa? Nek
lek aro jadi karang-karang ya. Oke, intinya Qusay bin Kilab. Ya, saya ulangi, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Nah, kita bahas Qusay bin Kilab. Qusay bin Kilab ini datuknya Nabi keberapa tadi ya jamaah? Keempat. Bismillah. Jadi Rasulullah itu keturunan Quraisy, Quraisy keturunan Adnan, Adnan keturunannya Ismail, Ismail keturunan Ibrahim. Taib. Qusay bin Kilab ini orang kuat, seperti Raja Mekah. Telah terkumpul pada dirinya pilar-pilar kekuasaan. Apa saja? Tulis kedudukan Qusay bin Kilab, datuknya Nabi keberapa tadi? Keempat. Dia ini memegang 6 jabatan di kota Mekah. Nggak ada jabatan lagi kecuali 6 itu, semua dipegang dia. Benar-benar kekuasaan mutlak. Yang pertama, dia memegang Darun Nadwa. Sama ngerti Darun Nadwa enggak? Darun Nadwa itu rumah yang dipakai berkumpulnya orang-orang Quraisy untuk bermusyawarah. Sering diistilahkan parlemennya kafir Quraisy. Darun Nadwa, parlemennya Quraisy. Itu yang menguasai itu Qusay bin Kilab. Kakeknya Nabi keberapa tadi? Keempat. Jabatan nomor 2 adalah Al-Qiyadah, kepemimpinan. Kepemimpinan. Gak boleh ada perkara yang tidak sesuai dengan keputusannya, harus tunduk patuh semua. Nomor 3 Al-Liwa, panji perang. Al-Liwa, panji perang. Nomor 4 Al-Hijabah, kunci Ka'bah. Jadi sing megang kunci ini Ka'bah itu datuknya Nabi yang keempat tadi. Namanya siapa? Qusay bin Kilab. Memegang kunci Ka'bah. Nomor 5 As-Siqayah, yang ngasih minum jemaah haji. Saya mau tanya, ketika jahiliyah ada nggak haji? Ada, tapi diselewengkan. Ada ritual-ritual kesyirikannya. Yang nomor berapa sekarang? 6 Ar-Rifada, ngasih makan jemaat haji. Orang hebat ini, top itu. Ya, pilar-pilar kepemimpinan ada di tangannya. Datuknya Nabi keempat. Qusay bin Kilab ini orang kuat. Lihat saya, Qusay bin Kilab ini punya anak banyak. Wong biyen anaknya akeh, bojone akeh, apalagi pemimpin ini. Jelas sih, anaknya akeh. Salah satu anaknya Qusay bin Kilab, datuknya Nabi ketiga. Siapa tadi? Abdi Manaf. Betul apa enggak? Halo? Cangganya Nabi Abdi Manaf ini. Cuman saya katakan tadi Qusay bin Kilab, datuknya Nabi keempat, kan anaknya banyak tuh. Anaknya banyak. Salah satu anaknya Qusay adalah datuknya Nabi. Otomatis jabatan yang 6 tadi gak mungkin jatuh ke Abdi Manaf semua. Halo? Kan jatuh ke anaknya yang lain, diwariskan gitu loh. Nah, datuknya Nabi yang ketiga ini namanya siapa tadi? Qusay, maaf, Abdul Manaf bin Qusay. Ini dapat 3. 3 itu apa Ustaz? As-Siqayah, ngasih minum. Ar-Rifada, ngasih makan. Al-Qiyadah, kepemimpinan. Berapa berarti? Dari 6 jatuh ke Abdul Manaf berapa? 3. Abdul Manaf punya anak banyak. Nih lihat saya, Abdul Manaf datuknya Nabi ketiga ini punya anak banyak. Di antaranya adalah Hashim. Nah, Hashim ini yang nanti ke Nabi. Hashim, perhatikan, Hashim, Muttalib, Nawfal, Abdisyams.
Saya ulangi, Abdus Syams, Naufal, Hashim, terus Muttalib. Lah, dari Abdul Manaf 3 tadi jabatan turun ke Hashim 2. As-Siqaya war-Rifadah. Jadi datuknya Nabi ke berapa ini Hashim? Ya jemaah. Ngene lho suwe jawab. Gak serius plus. Apa? 2 toh, Abdul Muthalib, terus Hashim, terus Abdi Manaf, terus Qusay. Hashim berarti kan mbah, buyut ya. Nggih, buyut nggih. Betul ya? Buyutnya Nabi ini keduman 2. Itu apa tadi? As-Siqaya war Rifadah, ngasih makan ngasih minum. Hashim itu datuknya Nabi yang kedua ini, mbahnya Nabi, buyutnya Nabi. Nama aslinya enggak Hashim. Nama aslinya apa? Tidak Hashim. Nama aslinya apa? Amr. Kenapa kok disebut Hashim? Hashim itu alladzi hasyama. Hasyama itu artinya roti dicecel-cecel terus ditaruh di kuah yang ada dagingnya. Kerjaannya seperti itu, loman, baik, suka ngasih makan, sampai nama aslinya dilupakan. Sing dieling niku si Hashim, sing wong sing gawe roti iku. Halo. Hashim yang memecahkan roti terus ditaruh di adonan itu. Atau dicari kuah yang ada dagingnya itu. Roti yang di apa namanya? Dipecahin tadi ditaruh situ. Sehingga orang lupa nama aslinya, julukannya orang baik tadi namanya Hashim, banyak Nabi. Suka ngasih makan jemaah haji plus ngasih minum. Itu Hashim. Karena sudah tetet ya adzan dulu. Ya, adzan dulu. Setelah itu kalau ada pertanyaan silakan.
Nah, ada pertanyaan? Baik. Kita sampai pada Hashim. Hashim bin Abdi Manaf adalah kakeknya Nabi kedua. Itu dalam bahasa Jawanya buyutnya Nabi. Nama aslinya tadi apa? Amr. Ya, tapi dikenal dengan Hashim. Kenapa disebut Hashim? Karena dia ini Hashim dari bahasa kata dari bahasa Arab li hashmihi al-khubz, karena dia suka mencari roti terus dikasihkan makan ke jemaah haji dicampur dengan kuah yang ada apa tadi? Daging. Perhatikan, wa huwa awwalu man sanna rikhlatan li Quraisy. Hashim ini tokoh Quraisy yang mencetuskan dua perjalanan dagang musim panas musim dingin yang Allah abadikan kisahnya dalam surat Quraisy, li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatasy syita'i was-shaif, sudah menjadi kultur tradisi bangsa kafir Quraisy atau bangsa Quraisy, yaitu perjalanan dagang musim panas musim dingin. Musim dingin pergi ke Yaman selatan, musim panas pergi ke utara, yaitu ke negeri Syam. Begitu ceritanya. Lah, lihat saya, waktu Hashim ini dagang, kemarin sudah saya terangkan kondisi ekonomi kota Mekah. Mekah itu nggak bisa cari makan di dalam, harus keluar cari makan. Salah satunya melalui jalur apa? Perdagangan. Ya, di antara titik yang dijadikan tempat dagangnya bangsa Arab adalah pergi ke Syam. Syam itu Palestina, Gaza sana tuh, daerah sana itu. Sampean lihat kalau pulang ke rumah buka peta, ini pertemuan banyak wilayah. Karena Palestina atau negeri Syam, Suriah, Palestina, kemudian Lebanon dan sekitarnya itu terletak dekat laut Mediterania. Lautnya Yunani, lautnya Turki, lautnya Italia, laut itu loh. Nyambung nggak ini kira-kira? Jadi Syam itu kalau ke utara Turki Eropa, Syam itu kalau ke timur Asia, Syam itu kalau ke selatan Jazirah Arab, Syam itu kalau ke barat Laut Mediterania dan Afrika. Sehingga pertemuan banyak kebudayaan. Jadi kira-kira wallahu a'lam bishawab, di tempat itu dulu terjadi pertemuan banyak komoditas. Barangnya orang India di situ banyak, barangnya orang Arab di situ. Antum pernah dengar gak kisahnya Salman Al-Farisi? Di negeri Persia, Salman Al-Farisi kan ikut kafilah dagang ke negeri Syam, masih ingat gak? Jadi yang ke negeri Syam gak hanya orang Arab, orang Persia juga ke Syam. Bisa digambarkan zaman itu, ya, memang pusat perdagangan sehingga bertemunya banyak komoditas. Barangnya orang Cina ada di situ, barangnya orang India ada di situ, barangnya orang Arab ada di situ, barangnya orang Afrika ada di situ, barangnya orang Eropa ada di situ. Dan sejarah mencatat Palestina dan sekitarnya dijadikan rebutan oleh bangsa-bangsa. Jangan heran, semua pengen ngambil. Pernah dengar nggak ayat yang berbunyi ghulibatir rum fi adnal arab, bangsa Romawi dikalahkan bangsa Persia? Itu perang itu di mana? Kekaisaran Romawi Raya dan Kisra Persia pernah, negara superpower dua-duanya ini pernah perang. Di mana wilayahnya? Di Syam. Berarti itu menunjukkan dari dulu memang pusat perhatian wilayah itu sampai detik ini. Ya, dulu Palestina dikuasai Turki Utsmani, terus Utsmani keok, akhirnya Inggris datang, dikuasai Inggris. Inggris ngasih lahan untuk orang-orang Yahudi. Ayo Yahudi datang semuanya, Yahudi Rusia, Yahudi Eropa, Yahudi Brazil, semua Yahudi kumpul di Palestina, mendirikan negara namanya negara Israel tahun 48. Penduduk aslinya tertindas, dibunuh, sehingga terjadilah apa yang terjadi sampai detik ini. Oke, kembali ke materi. Lah Hashim ini Hashim ini dagang ke negeri Syam. Otomatis dari Mekah ke negeri Syam melalui kota apa? Medina, Yathrib. Mampir di negeri Yathrib, menikah.
sama perempuan namanya Salma. Namanya apa? Salma. Setelah menikah ya terjadi hubungan suami istri, menetap beberapa waktu, setelah itu meneruskan perjalanan ke Syam, ke Palestina. Dan singkat kata Hashim ini wafat di negeri Syam, wafat di negeri Palestina, wafat di Gaza. Jadi mbahnya Nabi, buyutnya Nabi, itu kuburannya ada di Gaza, Palestina, yang sekarang lagi dihancurkan sama Ikhwanul Qarada wal Khanazir itu. Ya. Oke. Wafat, otomatis pemegang kendali As-Siqaya war Rifada kosong. Halo? Yang tadi loh, yang saya ceritakan dulu, As-Siqaya yang ngasih minum, Ar-Rifada yang ngasih makan, kosong karena Hashim mati di negeri Gaza. Bisa dipahami ya? Maka sementara dihandle saudaranya Hashim namanya Muttalib. Tadi kan saya katakan Abdul Manaf punya anak 4 yang terkenal, Abdi Syam, Naufal, Hashim, Muttalib. Masih ingat enggak? Saya ingat. Nah, Hashim mati. Diganti sementara posisinya sama siapa? Hah? Muttalib. Saudaranya Hashim. Terus Muttalib ini dengar kabar, oh ternyata saudaranya yang namanya Hashim itu pernah nikah dengan orang Yathrib. Dan ternyata punya anak di sana. Maka Muttalib berangkat dari Mekah ke Yathrib, ke Medina, mencari ponakannya itu. Bisa dipahami gak kira-kira? Anaknya siapa tadi? Anak Hashim. Ketemu perempuan yang dulu dinikahi saudaranya, namanya siapa tadi? Salma. Ketemu. Salma ini ternyata punya anak, anaknya Hashim tadi, anak yatim. Anak kecil ini namanya Syaibah. Syaibah itu kecil-kecil sudah ubanan, jadi dipanggil Syaibah. Ya. Ketemu sama si Muttalib. Kemudian Muttalib ngomong sama Salma, wahai saudara-saudariku, ya, ini anak ini tak bawa ke Mekah. Saya akan didik anak ini untuk mengambil jabatan ayahnya. Ayahnya punya kerajaan di kota Mekah, maksudnya itu punya jabatan begitu. Pertama Salma nggak ngizini. Karena apa? Karena ya gak tega lah, ada cilik kok digaworon. Tapi diyakinkan sama Muttalib bahwa nanti anak akan kami didik, kami ini paman-pamannya, dia itu bani suatu suku sama saya, nggak akan saya sia-siakan anaknya saudara saya ini. Ini legowo Salma ini. Dibawalah si bocah kecil ini, dibawa siapa tadi? Muttalib, dibonceng menuju kota Mekah sama omnya ini. Sampai di kota Mekah, penduduk Mekah mengira si Muttalib ini beli budak di pasar. Zaman dulu kan budak dijual belikan. Oh, Muttalib duwe budak, baru beli pulang ini. Akhirnya orang-orang ngomong Abdul Muttalib, si budaknya Muttalib, Abdul Muttalib, Abdul Muttalib, Abdul Muttalib, budaknya Muttalib, budaknya Muttalib, budaknya Muttalib. Gara-gara itu sampai akhirnya nama aslinya dilupakan orang, Syaibatul Hamdi dilupakan orang, diganti Abdul Muttalib, budaknya Muttalib. Padahal bukan budaknya Muttalib. Muttalib berkata, ini bukan budakku, ini anak saudaraku, ini ponakanku, ini anaknya Hashim. Tapi sekadung, wong sekadung nyebut apa? Abdul Muttalib. Lah Abdul Muttalib ini mbahe Nabi, kakeknya Nabi. Berarti Nabi itu punya buyut putri di kota Yathrib namanya Salma. Jadi Nabi itu punya paman-paman di negeri. Makanya Nabi ketika hijrah, Salma ini kan punya saudara, punya anak, punya keponakan, punya. Halo. Jadi orang ini loyal. Sebagian orang Madinah sudah loyal karena ngerti ben punya turun. Karena Nabi itu punya darah Madinah. Bisa dipahami tadi? Saya ketemu betul. Nah, karena Salma itu. Makanya Nabi ketika hijrah banyak yang seneng. Karena apa? Karena dulu mbah putrinya ada di negeri apa? Negeri Medina, Yathrib. Sampai sini Abdul Muttalib. Pertemuan akan datang, insya Allah kita bahas Abdul Muttalib, datuknya Nabi yang pertama. Ya,
Setelah datuknya Nabi kita jelaskan panjang lebar. Setelah itu kita terangkan Abdullah. Siapa Abdullah itu? Ayahnya Nabi. Baru Rasulullah lahir, durung lahir sih ini. Si nasabe Nabi. Insyaallah pada pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.